Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan mampir ngombe di pagi ini ya. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan sudah menjadi sebuah keharusan lah bagi kita berterima kasih. Karena dengan kemurahan hati saudara-saudara itu, ya beliau-beliaunya semua itu, yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu, ya, sehingga channel dakwah ini masih tetap eksis, ya, masih tetap tangguh, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dengan setia, ya. Alhamdulillah kita bisa ngaji 2 kali sehari, ya. Tapi nanti kalau memang keadaan sempit ya, waktu yang terbatas, ya sekali juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah selama ini 2 kali bisa kita laksanakan. Oke, sekarang tinggal bagaimana kalian mengatur waktu belajarnya, gitu aja sih ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, atas apresiasinya yang selalu diharapkan. Semoga anti skip dan anti download. Ya, semoga anti skip dan anti download, dan itu menjadi sesuatu yang always dan always selalu. Ya, jadi selalu always dan always selalu ya, saking pentingnya. Padahal selalu itu ya always itu ya selalu. Oke. Berikutnya, bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu juga menjadi catatan langit kamu mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam ya. Walaupun aku tahu ya risikonya memang cukup lumayan, karena kajian-kajian kita ini kajian-kajian yang keluar dari mainstream ya. Kita tidak mau yang hanya pokoknya begini, oh enggak. Kalau pokoknya itu kerjanya satpam, itu pokoknya karena dia memang ditugaskan untuk gitu. Kita orang yang menggunakan logik sebagai argumentasi untuk mencari kebenaran. Makanya salam kita adalah salam Islam rasional. Berikutnya ya, aku juga harus ingatkan kepada kalian, kalaupun ada saudara-saudara kita yang masih belum mampu, ya sudah kita maklumi saja. Yang penting dia masih tetap dalam bingkai Islam, itu sudah alhamdulillah ya. Karena tidak semua orang juga mampu dengan apa yang kita lakukan gitu. Akhirnya kan kita harus saling memaklumi, karena memang keterbatasan mereka masih seperti itu gitu. Yang penting masih tetap dalam Islam, mereka saudara kita gitu. Berikutnya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengusir dingin ini. Oke, kita melanjutkan seri yang kemarin ya, tentang Bismillahnya tuh di sini ya, seri yang kedua ya. Seri yang kedua, ini seri yang ketiga ya. Sebentar, aku salah komen nanti ini, karena yang aku lihat seri yang pertama. Kita masuk seri yang kedua ya. Aku bacakan dulu komen dari kalian sebagai bentuk terima kasihku kepadamu. Oke, pertama dari Kang Mas Didik hadir nyimak. Oke, terima kasih. Yang kedua dari Kang Mas Isdianto PPATK. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir setia menyimak kajian, sangat menambah nilai. Semoga Gus selalu sehat dan murah rezeki. Amin amin. Semoga begitu juga untuk saudaraku Kang Mas Isdianto bersama keluarga yang ada di Sidamanik. Atur nuwun atas doa baiknya.
Ini dari Kang Mas Ruparno Erwin. Ini juga di Depok ini ya. Depok. Kita punya banyak ya saudara di Depok. Monggo lah yang di Depok silakan saling bersilaturahmi. Ini Kang Mas Ruparno Erwin ini dari Depok ya. Depok hadir Gus. Nyimak kajian ilmiah. Soal Jumatan ada hal yang mau saya tanyakan. Saya ingat dan sangat setuju dengan pernyataan Gus Mufti dalam mencari kitab dan hukum-hukum Tuhan. Kita harus tunduk terhadap teks asli ya. Nah, kalau kita membandingkan perintah puasa Al-Baqarah 2183 yang dimana diperintahkan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, untuk menjalankannya. Sementara perintah untuk Jumatan di surat Al-Jum'ah 629 itu teks aslinya sama dengan surat 2183 tadi, tentang perintah puasa. Suruhannya untuk orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak merujuk ke gender, hanya mukmin laki-laki ya. Tapi kenapa rata-rata di Indonesia yang Jumatan hanya kaum laki-laki, Gus? Sementara untuk puasa Ramadan baik laki-laki dan perempuan yang beriman pasti melaksanakannya. Mohon pencerahannya Gus. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan dan kesuksesan oleh Gusti Allah. Salam Isra. Oke, salam Isra untukmu. Gini Kang Mas Rupano Erwin, aku nggak tahu kamu sudah nonton videonya secara seksama enggak sih? Kalau kamu nonton videonya secara sesama, tentu kamu tidak bertanya tentang hal itu lagi. Karena di kemarin itu kan aku menjelaskan dari Bapak Ruwanto. Bapak Ruwanto Surbekti atau siapa itu kemarin. Dia tanya bagaimana hukumnya sholat Jumat bagi perempuan gitu. Ya kan aku sudah jawab itu. Aku merujuk kepada hadis ya. Hadis Kanjeng Nabi ngendikan ya. Salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali atas 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil dan orang sakit. Coba putar lagi videonya. Aku wanitanya sampai aku ulang karena stressingnya di sana. Ya. Kalau hadis aslinya sih begini bilangnya. Sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali, lihat itu, ada pengecualian. Atas 4 orang yaitu budak, wanita, anak kecil dan orang sakit. Aslinya begitu. Tapi saking aku ingin memperjelas supaya kalian gampang menerima penjelasanku, wanitanya aku ulang-ulang. Itu kan yang dipertanyakan oleh sesepuh kita Pak Ruwanto Surbekti. Bagaimana hukumnya sholat Jumat terhadap wanita? Jadi sebetulnya kalau kamu tonton, aku nggak tahu kamu nonton video sambil ngantuk atau gimana. Jadi pertanyaan yang cerdas gitu loh. Yang ke depan jangan mundur ke belakang. Orang sudah dijelaskan kok ditanyakan lagi ini gimana. Dan aku menjawabnya dengan hadis. Gitu loh. Atau kamu yang salah bertanya. Ya, aku nggak tahu apakah kamu yang salah bertanya. Maksudnya sama-sama al-mu'minun, ya, sama-sama sorry, ya. Itu kan begini, ya. Dimana perintah untuk orang-orang yang beriman, ya. Sama-sama perintahnya sama-sama untuk orang yang beriman, ya. Baik tentang puasa maupun sholat Jumat. Tapi kenapa di sholat Jumat kok akhirnya jatuhnya ke gender? Apa begitu yang kamu tanyakan? Ya, aku nggak tahu. Tapi kalau soal kenapa wanita tidak diwajibkan, karena hadis Kanjeng Nabi mengatakan begitu. Kita kan harus tunduk terhadap hadis. Selama hadis itu bisa dipertanggungjawabkan, karena hadis juga tidak absolut, gitu ya. Aku nggak tahu pertanyaanmu itu sebetulnya mengarah kemana, ya. Coba aku ulangi lagi.
Depok hadir Gus, nyimak kajian ilmiah soal Jumatan, ada hal yang mau saya tanyakan. Saya ingat dan sangat setuju dengan pernyataan Gus Betik dalam mempelajari kitab dan hukum Tuhan, kita harus tunduk terhadap teks asli. Nah, kalau kita membandingkan perintah puasa Al-Baqarah 2183 yang dimana diperintah untuk orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan untuk menjalankannya. Sementara perintah untuk Jumatan surat Al-Jum'ah 629 teks aslinya sama dengan surat Al-Baqarah 2183 ya, tentang perintah puasa. Suruhannya untuk orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak merujuk ke gender ya, hanya laki-laki. Tetapi kenapa? Maksudnya itu tidak menunjuk ke gender, hanya laki-laki gitu ya. Tapi kenapa rata-rata di Indonesia ini yang Jumatan hanya kaum laki-laki, Gus? Sementara untuk puasa Ramadan baik laki-laki dan perempuan yang beriman pasti melaksanakannya. Mohon pencerahannya Gus, semoga panjenengan selalu diberi kesehatan dan kesuksesan oleh Gusti Allah. Gimana menjelaskannya ya? Gini. Ranti, Bapak ambilin Al-Quran, Ranti, Bapak ambilin Al-Quran yang di atas hijau sana. Cepat. Ya. Gini lah supaya gampang untuk dipahami. Ini Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'an. Ini madah. Ini bahan baku. Kalau aku gambarkan ini kentang. Nah, dari kentang itu nanti bisa jadi keripik, bisa jadi sambal goreng, bisa jadi bergedel, tapi bahan bakunya tetap kentang. Nah, ini bahan baku, atau dalam istilah ngaji madah, atau kalau dalam sebuah proyek industri namanya ini raw material. Ini kalau ada mahasiswa jurusan teknik industri tahu dia, apalagi dia belajar inventory control. Ini raw material. Aku kan sudah bilang, yang boleh bikin hukum itu Allah. Manusia itu sebetulnya tidak boleh bikin hukum. Karena kalau manusia bikin hukum, dia cenderung bikin hukum yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya, tapi menindas orang lain. Itu sudah umum. Lihatlah raja-raja atau pengusaha-penguasa negara, baik dia presiden, kalau republik, raja kalau ke kerajaan. Itu kalau sudah apokrip, bahaya itu. Dia bikin undang-undang semau dia yang itu menguntungkan dia dan kolega-koleganya, akan menindas yang lain. Makanya manusia itu tidak boleh bikin hukum. Nah sekarang, tapi bagaimana untuk hal-hal yang belum diatur? Silahkan, karena kehidupan, ya, peradaban kita, budaya kita kan terus berkembang dari waktu ke waktu. Maka silakan bikin aturan atau hukum, cuman dia harus bersumber ini. Nggak boleh lepas dari Al-Quran ini, gitu loh. Jadi ini madah, ini bahan. Dalam kita hidup itu aturannya, bahannya di sini. Tapi kalau itu bagi Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi itu madahnya ini, ya, madahnya ini. Ketika Kanjeng Nabi mau bikin aturan, dia harus bersumber dari ini, nggak boleh semaunya sendiri. Itu untuk Kanjeng Nabi. Ya, kalau untuk kita kurang, bukan hanya ini, tapi ada namanya hadis. Paham? Jadi madah bagi umat, bagi kita ini adalah Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi. Itu menjadi dua madah, dua bahan baku, dua raw material untuk kita mengarungi kehidupan itu. Patokannya itu. Kalau aku ulangi ya, kalau Nabi itu cukup Al-Quran saja. Kalau kita tidak, Al-Quran dan hadis. Hadis itu nanti ada dua, ada qauliyah, qaul itu ucapan, ada fi'liyah. Fi'liyah itu fi'il itu kerja, pekerjaan. Kanjeng Nabi mengerjakan itu. Kanjeng Nabi mengucapkan itu.
Jadi terbagi nanti hadis itu qaul atau fiil. Nah, itu menjadi madah kita. Kalau kanjeng Nabi cukup ini saja, nanti diaktualisasikan prakteknya di hadis-hadisnya itu. Nah, kita tidak bisa hanya melihat ini saja. Kita mengerucut ke surat Al-Jum'ah, ya. Ternyata setelah ini ada hadis yang menjelaskan. Makanya aku bilang kemarin, itu masih mujmal perintahnya, masih umum. Nanti penjelasan pengkhususannya untuk laki-laki itu ada di hadis. Hadisnya aku sudah baca dari Abu Daud. Dan nanti ada hadis-hadis lain. Karena nanti juga musafir itu juga tidak wajib. Jadi kalau kamu dalam bepergian, misalkan kamu dari Jakarta tugas kerja ke Malang misalkan, pas hari Jumat, kamu itu tidak wajib, gugur kewajibanmu sholat Jum'ah. Tapi kalau sholat duhur tidak, mau kondisi apapun selama napas dan daya ingatmu masih jalan, kamu harus sholat. Beda. Dari situ saja kalau otaknya cerdas bisa membedakan antara kapasitas sholat Jumat dan sholat duhur. Gitu. Ya. Jadi adanya pembagian ya sehingga wanita itu tidak diwajibkan. Itu kita lihat di hadis. Al-Quran itu masih mujmal. Dia masih umum, belum spesifik. Hadisnya gimana ya? Kita ikuti kanjeng Nabi. Begitu juga tentang puasa, musmal, terus dia mengerucut. Bagaimana kanjeng Nabi? Oh, ternyata yang laki, yang perempuan sama-sama suruh puasa. Ya sudah, kita ikuti. Gitu. Ya. Oke. Semoga jawabanku ini memenuhi apa yang ditanyakan ya. Karena seperti aku bilang tadi, kalau dia perhatikan video yang kemarin secara seksama, sudah selesai itu. Nggak lahir pertanyaan ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin untuk penambah menjelaskan kepada yang lain. Ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gitu ya Mas Rumano ya. Nanti kalau kurang jelas tanyakan lagi ya. Berikutnya Soleha kita Gispati. Palu nyimak Tuan Guru, selalu semangat untuk menambah wawasan. Insya Allah ilmunya berkah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Palu. Ima hadir Guse anti skip anti busak-busak semangat 45. Oke, terima kasih. Kang Pepep Hendarwan, selalu nyimak Gus apapun alasannya. Salam Isra, selalu dilimpahkan sehat jasmani dan rohani. Atur nuhun Kang Pepep. Rasional 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahran Gipari, menyimak di sore hari sambil makan sore pakai sayur kacang merah. Ngomong kacang merah jadi ingat aku ya. Kalau di Bible itu ada semangkuk kacang merah. Sebuah tragedi, Yakob akhirnya memiliki hak kesulungan yang sebetulnya itu adalah haknya Esau. Makanya Yakob yang kemudian menjadi Israel itu sebetulnya bukan anak sulung. Dia menipu Esau dengan semangkuk kacang merah. Itu nanti kapan-kapan kita bisa bahas ya. Irfan Al-Akbar, masih nyimak dari Kerinci Jambi di hari Minggu yang ceria. Oh, Minggu nggak mudik ya. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar, semoga sukses selalu dalam tugasnya. Halim Rais, Kang Mas kita dari Ambon hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, izin menyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Kang Mas Ramadan Wonosobo, setia mengikuti kajian JM. Salam Isra. Oke, terima kasih. Yang punya Bogor Timur, Abah Gelung, salam Isra. Oke, salam Isra untukmu. Ya. Nah, ini menarik. Dari Kang Mas Abdul Qadir Jelani. Ya. Kalau aku bilang Kang Mas Abdul Qadir Pamekasan, karena dia dari Pamekasan. Itu penjelasannya cukup panjang ya. Cukup panjang penjelasannya tentang Bismillah itu ya. Memang kita harus punya berbagai referensi ya. Ada yang tahun 82, 86 ya. Makanya semakin banyak referensi kita itu semakin bagus ya. Tapi intinya kalau aku begini sih ya.
Intinya begini. Bismillah posisinya di dalam, khusus di dalam surat Al-Fatihah, dia punya dua fungsi. Fungsi pertama itu adalah dia bagian dari ayat, maka dia masuk kepada ayat yang pertama. Ya, juga dia berfungsi yang kedua sebagai pengawal surat. Artinya menjadi pembatas dari satu surat ke surat lainnya. Awalnya dia, nanti ada surat lagi awalnya dia, nanti awalnya dia, gitu. Ya, aku pada posisi yang seperti itu ya. Monggo teman-teman silakan dibaca, itu penjelasannya cukup panjang. Terima kasih untuk Kang Mas Abdul Qadir Jailani, tapi dari Pamekasan, bukan dari Jailani. Jailani itu Irak Utara sana. Ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Muhammad Nasir Ismail ya. Nabi sudah menunjukkan segala-galanya, jangan pakai akal kita. Nah, ini orang goblok ini. Ya, gobloknya di mana? Untuk mengetahui petunjuk Nabi itu pakai akal nggak? Apa pakai dengkul? Kamu baca sebuah informasi ya, kamu tahu ini petunjuk Nabi, ini bukan petunjuk Nabi, atau abal-abal gitu, berita-berita hoax. Itu kamu untuk membedakan, atau kamu supaya mengerti ini petunjuk Nabi atau bukan petunjuk Nabi, atau hadis saja lah ya. Ini hadis ini sahih apa hadis ini dhaif. Itu pakai dengkul apa pakai akal? Coba. Jadi orang-orang yang seperti ini itu banyak ya, dan aku kelompoknya bisa petakan. Aku ini orang lapangan loh ya. Orang yang selalu berargumentasi seperti ini aku bisa kelompokkan. Karena di kelompok dia, gurunya juga dulu diajarkan seperti itu. Gurunya juga seperti itu. Jadi kebodohan itu terus terwariskan. Kalau aku kan tanya gampang saja. Memangnya lu beragama pakai dengkul apa? Bagaimana di surat Yunus dikatakan bahwa Allah akan tidak suka terhadap orang yang tidak menggunakan akalnya. Justru kita beribadah itu pondasi dasarnya itu akal. Akil balik. Kalau akalnya tidak kerja, dia nggak diwajibkan beribadah. Makanya kan aku pernah di suatu forum resmi aku bilang, Anda kafir tidak ada masalah, tidak akan dituntut. Anda tidak berislam tidak ada masalah, tidak akan dituntut di akhirat. Dengan satu syarat, Anda harus penuhi supaya Anda tidak dituntut di akhirat. Apa? Anda harus gila. Akal Anda rusak, gila, maka Anda tidak dituntut nanti ketika mati. Tapi ketika akal Anda waras dan Anda tidak gunakan untuk mencari kebenaran sehingga Anda menemukan Islam, maka Anda akan dituntut. Gitu. Nah, jadi orang-orang seperti ini sudah pasaran, dan aku bisa petakan. Karena metodologi mereka dalam ngaji ya seperti itu. Ya. Kemarin waktu aku nangani kasus pemurtatan di Blitar itu, adiknya yang murtad ya ngomong sama mbaknya, aku dengar. Cuman aku ya biar tak diamin aja gitu. Ya. Dia ngomong, agama itu wahyu bukan akal gitu. Aku diam aja. Dari situ aku tahu ternyata benar, oh dia dari kelompok ini. Aku tahu. Cuma kan bagiku tidak ada masalah sih. Karena memang kemampuan dia masih seperti itu, copy paste. Beragama itu meniru bukan mencontoh. Beda loh, meniru dengan mencontoh beda. Meniru itu copy paste, dia tidak tahu sebetulnya apa yang dia tiru. Hanya ngikuti doang. Ya, dia nggak tahu. Kalau mencontoh itu dia tahu kenapa harus begini, kenapa begitu, dia tahu. Gitu. Jadi orang-orang seperti inilah yang membuat tidak maju. Karena agama ke depan ini yang mampu bertahan itu adalah Islam. Karena apa? Dia mampu memenuhi tuntutan logika. Lah kalau beragama model ini kan keblangsak. Tapi ya tidak apa-apa. Kita maklumi memang kemampuannya masih seperti itu. Tapi kalau terus ngomong seperti ini ya, Nabi sudah menunjukkan segala-galanya, jangan pakai akal. Lalu kamu mengenal petunjuk Nabi itu pakai akal apa pakai dengkul? Kan begitu. Jadi Islam itu agama yang menjunjung akal. Karena apa? Kita dikasih 3 instrumen. Ya, pendengaran, penglihatan, qalb. Qalb ini para pakar linguistik berdebat apakah itu hati, apakah logik. Maka aku cenderung logik.
Logik itu bisa tumbuh dan berkembang nanti sesuai dengan edukasi, pendidikan. Lewat apa? Pendidikan masuk ke kita, lewat pendengaran, lewat penglihatan, diolah oleh akal. Kan begitu. Dan Al-Quran mengatakan Allah tidak senang di surat Yunus surat 10 ayat 100 itu kamu baca. Bagi orang yang tidak memberdayakan akalnya. Allah bilang, lu kan sudah gue kasih akal, pakai otak lu itu. Kalau bahasa gue kan begitu. Nah, ini orang nggak pakai otak. Oke, aku kira cukup di situ ya. Oke. Jadi gini untuk Muhammad Nasir Ismail ya, saran aku, nggak apa-apa, kamu tetap saudaraku ya, tetap dalam Islam, nggak apa-apa. Kalau kamu belum mampu beragama dengan memberdayakan logika akal, ya sudah, kamu tidak perlu mengkritik orang lain yang menggunakan logika akal, karena akhirnya memang kita harus pakai akal. Tapi jangan mengakali agama. Agama itu dengan akal, tapi jangan mengakali agama. Kalau mengakali agama, aku pun tidak setuju. Tapi beragama harus pakai akal. Jangan kamu menafikan akal. Tapi kalau kamu beragama bisamu hanya masih sekedar copy paste, meniru bukan mencontoh, ya tidak apa-apa. Paling tidak kamu sudah selamat gitu loh. Tapi mbok goblokmu itu ya dihilangin dikit demi dikit gitu loh. Ya. Oke, terima kasih untuk Mas Nasir Ismail. Ini biasanya model-model begini sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali kita tahu. Nanti dia nggak betah, dia merasa tersanggah, dan dia tidak bisa berargumen, dia keluar, nggak mau lagi ngaji di sini. Itu sudah berkali-kali. Kemarin yang mengkritik aku bilang kan, katanya bayi bisa ngomong, dia katanya sudah ngaji nahu sorob di pondok, akhirnya mental juga kan. Nah itu semangat yang harusnya dibuang. Semangatnya itu jangan semangat partisan, tapi umum. Ilmu itu ada di mana saja. Ya kalau benar secara logis ya kamu terima, kalau enggak ya jangan diterima. Jangan kamu mencari kebenaran itu berdasarkan partisan. Oh kelompokku enggak begini, enggak ada kata kelompok. Kebenaran itu universal kok. Ya kita lihat saja nanti apakah dia tetap bertahan di sini atau dia akan keluar dari grup ini. Ya harapanku sih dia tetap bertahan di sini. Semoga otaknya itu bisa diberdayakan menjadi lebih cerdas gitu. Tapi ya nggak ada paksaan lah. Agama aja nggak bisa dipaksa kok. Allah sendiri nggak memaksa. Kalau dia mau keluar ya keluar aja. Ya, oke. Mas Nurkolis, oke. Terima kasih Mas Muhammad Nasir Ismail ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Nurkolis, Brebes hadir nyimak. Salam Islam Nasional Guru. Oke, salam Islam juga untukmu. Tanggal 80, banyak pemahaman yang kurang tepat dan baru sekarang saya tahu. Jumat itu 12 jam. Dan kapanpun bisa dilakukan hari Jumat itu dengan nggak bisa diganti dengan zuhur dan asar. Makasih Gus. Oke, terima kasih. Dia bisa mengatakan gini pakai apa? Pakai otak, pakai akal. Vetenga itu menyerap pengetahuan yang aku berikan dan dia olah di akal. Akhirnya dia mengeluarkan pernyataan seperti ini. Yang dulunya tidak tahu Jumat itu 12 jam, sekarang tahu. Tapi aku belum sampaikan hadisnya ya. Coba kamu cari hadisnya. Karena aku belum sempat ya. Harus buka-buka buku lagi. Hadisnya ada bahwa Kanjeng Nabi bilang Jum'ah itu 12 jam. Ya, maka yang dihitung itu siangnya bukan malamnya. Kalau sama malamnya tentunya ya 24 jam gitu ya. Oke, terima kasih petanya. Kang Mas Edi Margono dari Jogja, terima kasih. Nyimak Gus, itu Jack, terima kasih. Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Oke, terima kasih, number one terus. Muhammad Nasir Ismail, oh dia komen lagi 2 kali ya. Ini jadinya kalau tidak mau pakai hadits. Nah ini kan goblok 2 kali ini dia. Karena dia nggak pakai otak ya begini. Kalau orang beragama nggak pakai otak, belajar nggak pakai otak, nggak pakai akal ya begini. Orang aku jelas-jelas baca hadis dia bilang tidak mau pakai hadis untuk menjelaskan bahwa sholat Jum'ah itu tidak wajib bagi perempuan. Karena aku pakai hadis. Ini hadisnya ini. Graito? Ini hadisnya nih, hadis Abu Daud ini. Matamu buka. Kan ini yang aku baca. Ya, aku bacakan lagi. Kanjeng Nabi ngendikan, sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali atas 4 orang yaitu budak, wanita, anak kecil dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud.
Ini yang aku gunakan untuk menjelaskan apa yang ditanyakan oleh para viewer. Aku tidak berani menjawab di luar Al-Quran dan hadis. Terus dia ngomong, inilah kalau tidak mau pakai hadis. Lah otaknya di mana? Ada orang pakai hadis, dia bilang nggak pakai hadis. Aduh, parah. Makanya otakmu pakai ya, Muhammad Nasir ya. Jadi aku pakai hadis, kamu bilang nggak pakai hadis. Nggak bisa. Kita beragama tidak pakai hadis, nggak bisa. Karena kita sholat itu pakai hadis. Nanti hadis fi'li atau qauliyah. Karena apa? Di Al-Quran itu hanya perintah sholat, tapi teknisnya nggak ada. Jadi tidak ada ceritanya kalau dia Islam, dia menolak hadis itu nggak ada. Tentunya nanti lain ya, hadis itu kan terbalik, ada hadis sahih, ada hadis doib. Yang doib tentu ditolak dong. Ya, oke. Ya dia lagi bingung aja, biarin aja nanti kan. Semoga dia mendapatkan kebenaran. Asalkan dia mau terus belajar. Ya. Kalau hanya bermodalkan dogma-dogma saja ya seperti itu. Oke, Kainko, Bismillah tuh di sini kembali Borneo hadir. Oke, Kang Herman Natawijaya, Assalamualaikum Bandung Nyimak. Oke, terima kasih kembali. Muhammad Ismail, hati-hati Gus. Ya, terima kasih atas nasihatnya. Kamu juga hati-hati, otakmu pakai ya, supaya kamu nggak dibodoh-bodohi sama guru ngajimu. Ya, kita saling menasihati. Ya. Nggak apa-apa, aku terima kasih kamu nasihati. Mungkin kamu merasa ngeri dengan overliving yang aku lakukan, karena aku memang selalu berhadapan dengan mainstream. Ya, hati-hati. Kamu juga hati-hati, ya. Otakmu itu dipakai dalam beragama. Jangan pakai dengkul, ya. Hari Sunandar, oke terima kasih. Norman Padilla, Balikpapan, Depes. Oh, Depes juga kamu ya. Norman Padilla, ya. Norman Fadila ini ada dalam kelompok yang aku bilang ya begitu itu, tapi dia aneh. Norman Fadila itu tidak menutup dirinya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan di luar kelompoknya. Ini sebuah keistimewaan Norman Fadila. Karena biasanya kelompok-kelompok seperti yang diikuti oleh Norman Fadila itu, dia menutup diri. Kalau nggak ke ustadznya nggak mau dia ngaji. Seolah-olah ustadznya itu nabi lah, yang lain salah gitu. Ya, jadi dia tidak melakukan komparasi. Lah kalau dia dibodohi sama ustadznya, karena ustadznya bodoh, dia hasil dari dogma kata-kata. Gimana? Tapi Norman Fadila ini Balikpapan ini aneh. Dia punya keistimewaan. Dia tetap aktif di kelompoknya itu, tapi dia masih mau menerima kebenaran dari yang lain gitu. Tidak mengkultuskan. Oke, itu istimewanya Norman Fadila. Lanjutkan Norman Fadila ya. Salam untuk keluarga di Balikpapan. Aljus Masduki nomor 6. Oke, terima kasih Aljus Masduki. Biasanya kamu nomor 1. Oke ya, sudah aku bacakan semuanya. Sekarang aku akan mengkerucut ke kajian kita tentang Bismillah ya. Semoga ini bisa kita selesaikan. Ini di seri yang ketiga. Jadi gini ya. Aku memposisikan bahwa Bismillah itu menjadi dua fungsi khusus dalam Al-Fatihah ya, baik itu di dalam fungsi dia sebagai ayat, masuk ke dalam ayat, atau sebagai pengawal daripada surat. Nah, kalau di ayat yang lain, di surat yang lain, dia sebagai pengawal, dia tidak masuk surat. Makanya surat-surat itu selalu diawali oleh Bismillah. Yang jadi masalah, Bismillahnya kalau kita lihat dari surat-surat itu, khusus surat At-Taubah, Bismillahnya nggak ada. Padahal jumlah surat itu adalah 114 surat. Maka mau tidak mau, Bismillahnya itu harus 114. Lah kemana mau kita cari Bismillah yang satu? Ya, oke. Sekarang aku kasih tahu, orang itu pasti membaca Al-Fatihah ketika sholat. Pasti, karena itu wajib. Tetapi orang yang membaca Al-Fatihah belum tentu sholat. Ya, harus tahu. Orang sholat pasti membaca Al-Fatihah. Tetapi orang membaca Al-Fatihah belum tentu sholat. Nah, ini aku akan menekankan betapa pentingnya Al-Fatihah itu. Dia tidak bisa tanpa Bismillah.
Itu ya. Oke. Jadi itu ditekankan lagi dalam surat Al-Hijr surat 15 yang ayat 87 yang kemarin sudah aku jelaskan ya. Aku mereview sejenak tentang 7 yang diulang-ulang. Jadi itu 7 diulang-ulang, 7 ayat itu diulang-ulang. Maghrib kita baca Al-Fatihah, Isya baca Al-Fatihah. Ya. Minimal diulang setiap kali kita sholat. Dan itu terus sampai kita menutup mata. Makanya nggak ada orang sholat nggak baca Al-Fatihah itu udah boleh. Dan itu diulang-ulang terus. Maka di surat Al-Hijr surat 15 ayat ke-87 itu adalah, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Itu tentang apa? Tentang 7 ayat. Jadi 7 ayat diberikan kita, sisanya itu dalam Al-Quran itu berapa? 6.236 dikurang 7 ya, itu sisanya ya. Karena semua dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat, bukan 6.600 ayat ya. Oke, clear di situ. Nah, terus begini, aku berulang kali ya. Kata asma itu polisemi. Memang sih bisa dia diterjemahkan nama. Tapi bisa juga dia ilmu atau ajaran. Makanya kalau ada istilah Soekarnoisme, isme itu meniru dari asma ini loh. Bukan asma meniru ismenya Soekarno. Bukan. Kalau kita ngaji atau kuliah jurusan politik, Soekarnoisme, Marxisme, Isme yang ada itu menunjukkan ajaran dan itu dinisbahkan kepada orangnya. Kalau Karl Marx ya Marxisme, kalau Soekarno Soekarnoisme gitu loh. Atau bisa menunjukkan ikutan, artinya dia menisbahkan cara pandangnya terhadap sosok yang diismeinya itu. Oh, dia Soekarnoisme, berarti cara pandangnya dia mengikuti cara pandang Soekarno dalam bentuk ajaran Soekarno gitu loh. Ya. Tapi aku tidak menyalahkan ketika asma itu diterjemahkan nama, karena itu juga memang boleh. Cuman kan seperti yang aku bilang, ketika inilah yang di surat awal-awal Al-Quran surat 3 itu ya, bahwa ada mutasabihat, ada muhammad, harus hati-hati kita. Ketika yang muhammad dia jelas-jelas, ketika mutasabihat, polisemi, di situ harus hati-hati. Diksi itu diterjemahkan pakai terjemahan yang mana yang tepat gitu loh. Maka aku tidak setuju ketika surat Al-Baqarah surat 231 itu diterjemahkan dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda itu. Jadi asma itu diterjemahkan nama. Aku nggak setuju. Tapi apakah asma tidak boleh diterjemahkan nama? Boleh, memang bisa. Tapi kan ada terjemahan yang lain. Aku nggak setuju dengan nama. Sekarang kalau kita sudah tahu nama, terus mau ngapain? Ini kopi, ini gelas. Terus mau ngapain dengan kopi dan gelas ini? Kan selesai. Tapi kalau kita diajari cara bikin kopi dan cara bikin gelas, itu berarti kita diajari peradaban. Lah Bapak Adam bersama pengikutnya itu diajarkan ilmu untuk membangun surga di bumi. Kan aku sudah bilang kemarin, terjemahannya seharusnya Adam dan pengikutnya bangunlah surga di bumi. Dengan apa? Dengan ilmu Allah. Itu namanya peradaban, budaya. Jadi kita ini makhluk beragama, tetapi kita juga makhluk budaya gitu loh. Maka aku lebih setuju Quran surat Al-Baqarah itu diterjemahkan begini. Dan diajarkan kepada Adam ajaran semuanya atau pengetahuan semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku semua ajaran ini jika kamu yang benar. Dan akhirnya malaikat tunduk toh, tidak ngerti karena nggak diajari. Jadi aku lebih cenderung asma. Nanti kan itu kan Bismillah dengan nama Allah, itu juga dengan nama terjemahannya. Ya, jadi aku lebih cenderung asma itu ajaran atau ilmu. Jadi Adam
diberi ilmu untuk membangun surga di bumi, membangun peradaban. Artinya kita tidak bisa membangun surga di bumi tanpa mengikuti petunjuk dari Gusti Allah yang mau agung. Gitu loh. Ya. Oke. Maka kita merujuk ke surat tadi Al-Baqarah 31 ya. Sekarang surat Al-Alaq ayat yang pertama. Kan terjemahannya begini. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu bismi lagi itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ismi lagi muncul di situ. Ya. Kalau di sana asma, nanti bismillahirrahmanirrahim muncul berkali-kali. Aku juga nggak setuju terjemahan itu karena diterjemahkan menjadi nama. Aku lebih cocok ya. Bacalah dengan ajaran yang diajarkan pembimbing hidupmu yang menciptakan. Begitu. Ya. Nanti kalau ini surat Al-Alaq kita baca sampai ke bawah, akhirnya dia kan berbicara tentang pena. Nah, itu semua pendidikan, edukasi, keilmuan, ajaran. Gitu loh. Bukan nama-nama. Ada apa dengan nama? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi begini. Bacalah dengan ajaran yang diajarkan pembimbing hidupmu yang menciptakan. Jadi Tuhan itu terjemahannya bisa kita tarik ke original itu Rob, bukan dari ilah dia. Karena hati-hati. Masuk ke terjemahan Rob jadi Tuhan, ilah jadi Tuhan. Beda-beda. Di sini dia menggunakan Rob. Rob itu Rob pembimbing, guru, pengajar kita. Artinya, bacalah kehidupan ini, kita disuruh baca, ya, suruh Iqra dengan ilmu Allah sebagai pembimbing hidupmu yang menciptakan. Itu loh. Ya. Bukan sekedar nama-nama. Kalau nama-nama tuh mau ngapain lu udah tahu. Ini tab terus lu mau ngapain dengan tab ini? Kalau sudah tahu ini namanya tab. Tapi kalau lu dikasih ilmu bagaimana bikin tab, lu bisa bikin tab gitu loh. Ya. Oke, jelas ya? Itu nanti bisa kita diskusikan lagi kalau memang diperlukan kalian. Tapi setidaknya aku sudah membuka cakrawala pandangmu itu tentang bismillah itu seperti itu. Nah, sekarang kita mengerucut. Ini seri tamat ya, seri ketiga. Kalau kamu baca surat At-Taubah, itu dia tidak ada bismillahnya loh. Dia langsung masuk bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahatum minal musyrikin. Ya. Pemutusan hubungan barok. Maka ada yang mengatakan ini surat Al-Barok. Ya, tapi lebih banyak orang mengenalnya sebagai surat At-Taubah. Ya, pemutusan hubungan ya dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian. Kenapa diputus hubungannya? Karena mereka sudah berkali-kali melanggar perjanjian. Ya sudah loh gitu. Ngapain juga bikin perjanjian? Sudah gue putus hubungan antara Islam dan kafir ya, yaitu orang-orang musyrik. Nah, banyak yang berpendapat, silakan kalian setuju ya monggo, nggak setuju ya monggo. Kenapa di situ nggak ada bismillahnya? Karena ini ayat ini bercerita tentang perang, tentang pemutusan hubungan, sudah tidak ada lagi negosiasi. Jadi sudah main tegas-tegasan aja. Ada yang berpendapat seperti itu. Silahkan, aku tidak melarang. Mungkin ada pendapat lain kenapa di sini tidak ada bismillahnya, silahkan saja. Ya, tetapi sesuatu yang tidak kita perdebatkan, surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Yang jadi masalah, semua surat itu ada 114, maka dia akan tidak terkunci. Karena aku sudah bilang, Al-Quran itu saling mengunci. Artinya ketika bismillah itu menjadi pengawal surat, di awal surat, ya, maka jumlah bismillah itu harus 114. Nah ini 113. Yang satu kemana harus kita cari? Subhanallah, alhamdulillah, Allah itu ya Allah. Kalau kamu baca Al-Quran ya. Makanya Al-Quran itu berani bukan hanya sekarang, ya dulu, sekarang dan besok membuka dirinya untuk diuji. Justru menawarkan dirinya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu di surat 2 surat Al-Baqarah. Kalau kamu ragu, baca surat yang 23. Bikin satu surat saja dan ajak semuanya. Bisa nggak kamu bikin? Kan tidak bisa.
Karena apa? Al-Quran saling mengunci. Nanti berapa jumlah hurufnya saja kalau berlebih tahu orang. Nanti kapan-kapan kita diskusikan kenapa bismillah. Itu secara sorop itu seharusnya tidak bismillah, tapi biismillah. Kok alifnya hilang? Itu juga ada rahasianya. Gitu loh ya. Nah, sekarang alhamdulillah kalau kita teliti ternyata di surat An-Naml itu ada 2 bismillah. Bismillah sebagai pengawal surat, nanti bismillah yang kedua ada di ayat yang ke-30 dari surat yang ke-27 surat An-Naml. Bunyinya begini. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman yang isinya Bismillahirrohmanirrohim. Terjemahannya di sini dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Kalau aku dengan ilmu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau masih terbawa romantisme lama, ya sudahlah dengan nama Allah. Kalau aku dengan ilmu Allah, ya, dengan pengetahuan Allah, dengan ajaran Allah. Kalau gue korupsi, Allah larang tidak? Larang, berhenti gue. Kalau gue sodako, Allah perintah nggak? Perintah, oh gue jalankan. Itu bismillah begitu. Jadi semua dikembalikan kepada ajaran Allah. Kalau Allah larang berhenti, kalau Allah perintahkan jalan, gitu. Tapi kalau masih romantisme lama dengan nama Allah, ya sudahlah, monggo. Tapi setidaknya kalian sudah tahu bismillahnya tuh di sini. Di mana? Di surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat yang ke-30. Jadi, aku sudah clearkan, sudah jelaskan. Kalau ada yang tanya kepada kamu, kamu sekarang bisa jawab. Bagaimana itu Al-Quran kok bismillahnya kurang? Kok hanya 113? Maka kamu bisa jawab, oh tidak, lengkap bismillahnya. Coba lihat di surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat yang 30, di sana ada juga bismillah. Berarti klop. Bismillah di dalam Al-Qur'an itu sudah mengunci 114 bismillah. Bismillah yang tidak ada di surat At-Taubah itu dilengkapi dengan bismillah yang ada di surat An-Naml. Surat An-Naml ada 2 bismillah. Bismillah pertama di pengawal surat, bismillah yang kedua ada di ayat yang ke-30. Jadi clear ya, kalau kamu ditanya kamu bisa menjelaskan kepada mereka yang bertanya. Oke, sampai di sini dulu kajiannya, semoga bermanfaat ya. Doaku untuk kamu dan doamu untuk aku, kita saling berdoa. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi milikmu paling abadi, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan yang lain. Mereka juga saudara kita. Ya, oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.